Selamat datang di YouTube kamstuara.com. Pemirsa, hari ini saya berkunjung ke salah satu UKM, bisa disebut UKM kali ya? Ya, UKM yang membuat kompor. Nah, seperti yang saya infokan seperti yang saya infokan sebelumnya, ya, baik di Kementerian SDM, di PLN, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, kenapa kita ini ada? Karena kita ingin membuat teknologi yang bisa dibuat oleh masyarakat Indonesia, UKM-UKM yang ada di Indonesia. Kita sudah memproduksi gasifier, ya. Kita juga sudah memproduksi mesin cacah, mesin pelet. Itu asli UKM, tidak ada impor-imporan, ya. Dan sekarang saya bersama dengan Pak Erwin yang membuat kompor, ya. Kompor yang sebenarnya sebelum COVID ini sudah diekspor, ya. Sudah diekspor 2011. Ya. Nah, dan ini ya Pak Erwin ini sudah membuat kompor pelet untuk kebutuhan bahan bakar ini kayu-kayu, ya. Ini banyak sekali di desa-desa, bahkan di Jakarta sebenarnya kayu-kayu ini banyak, ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif bahan baku energi. Kemudian cangkang, ya, cangkang sawit ini bukan cangkang ya. Oh, ini batok kelapa. Batok kelapa ini kalau di rumah saya dekat di Jakarta di Joglo, Pak, ada namanya. Ini tuh buat bakar sate, buat bakar ayam padang dan segala macamnya. Ternyata ini juga bisa dengan dimensi seperti ini, ya. Iya. Oke, dengan dimensi seperti ini. Kemudian ini ada apa nih, Pak? Cangkang sawit. Ini cangkang sawit. Nah, ini cangkang sawit, ya. Cangkang sawit ini juga bisa menjadi bahan baku energi. Ini biomes semua, ya. Iya. Nah, kalau ini kayaknya udah pabrikan ya, Pak, kalau ini, ya. Enggak, itu memang karakteristiknya seperti itu. Nah, dan ada juga kayu pelet, ya. Nah, pelet kayu. Nah, kalau kayu pelet ini memang sudah menjadi agenda nasional, ya, untuk wood pellet ini, kemudian cangkang sawit, ya, dan juga batok kelapa seperti ini. Cuman untuk di desa-desa, terutama di wilayah Indonesia Timur kayak NTB, NTT, nah sebenarnya kayu-kayu ini banyak nih, terutama kayu-kayu rabasan pohon di sekitar jaringan PT PLN Persero, seperti itu. Nah, berhubung urusannya dengan TOS, ya, kita menggunakan pelet sampah, ya. Pelet sampah ini, Pak, jadi kita membuat pelet sampah ini menggunakan proses yang namanya bionisasi atau biodrying, ya. Jadi sampah domestik, sampah biomes, ya, daun-daun termasuk, ya. Kalau ini kan cuma kayu-kayu, Pak, kita daun, ranting, rumput, ya, itu bisa kita jadikan pelet. Dan pelet ini yang sudah menjadi bahan baku untuk kebutuhan co-firing dengan PLTU batubara. Nah, sekarang sebelum kita demokan, ya, pelet ini, saya pengen nanya ke Bapak. Pak, sebenarnya kenapa Bapak memilih berbisnis untuk membuat kompor biomes ini, Pak? Pertama yang saya pikirkan untuk ke depan, ya, bahan bakar LPG, minyak tanah dan lain-lain itu terbatas. Suatu saat pasti habis. Sementara kayu tanam, tumbuh nggak pernah akan habis. Jadi anak cucu kita masih bisa menggunakan kayu untuk mereka hidup terus. Setiap saat itu pasti kan harga minyak dunia pasti naik, ya. Harga apa-apa pasti naik, dan itu mempengaruhi untuk kehidupan rumah tangga. Jadi dengan adanya kompor biomas, bahan bakar ada tersedia di sekitar rumah, mereka tetap masih bisa menjadi. Ini sesuai dengan konsep TOS, ya. Jadi sampah-sampah seperti ini itu kita kelola di sumber. Jadi, dan untuk industri rasanya malas juga orangnya, Pak, ya? Iya. Ngumpulin kayak gini, Iya. gitu, terus dijual dalam skala besar, karena nih secara volume juga banyak, ya. Iya.
Jadi mungkin secara ekonomi untuk kebutuhan yang besar-besar itu tidak ekonomis lah. Tapi untuk kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi mereka untuk bisa melanjutkan kehidupan walaupun dengan sampah di sekitar rumah mereka kan. Ranting pohon terbuang terbakar percuma. Setiap sore pasti disapu, dibakar, habis. Dengan adanya ini kompor prime, mereka bisa memanfaatkan ranting pohon di sekitar rumah untuk memasak kebutuhan mereka. Mantap. Oke Pak, sekarang ya kita coba ya untuk memanfaatkan pelet house ini ya, atau batu bara nabati. Kalau ini untuk kompor kita menggunakan batu bara nabati grade A ya, karena harus benar-benar biomass ya. Tapi kalau untuk kebutuhan pemanasan ini sebenarnya karena masih ada plastiknya, kita sebut sebagai batu bara nabati grade B Pak. Ya, karena masih ada plastik dan segala macamnya ya. Tapi masih bisa digunakan asalkan tidak bersentuhan langsung dengan material yang kita bakar, kayak ikan, kayak sate dan segala macam. Kalau selama masih ada medianya ini masih diperbolehkan. Oke, kita coba Pak. Boleh. Sekarang kita mau mencoba demo menyalakan kompor pelet prime karya Pak Erwin. Oke Pak, gimana nih proses awalnya nih? Ini bahan-bahan apa aja yang dibutuhin untuk starter awal? Yang pertama ya seperti kita tahu untuk bahan bakar ya, kita akan menggunakan bahan bakar dari yang Bapak bawa. Kemudian untuk memulai kita harus ingat untuk membuka tutup. Oh ini gunanya untuk apa nih Pak? Yang ini untuk membesar kecilkan api. Oh berarti apinya bisa dikontrol ya? Bisa. Oh gitu. Bisa. Ini bisa dikontrol. Ini untuk membesar kecilkan api. Yang ini untuk mendapatkan kejernihan api. Dia kalau udah expert, dia pasti tahu. Itu setiap memasak menggunakan, dia akan melihat kan api yang bagus itu merah transparan. Api yang bagus itu merah transparan, bukan merah gelap. Jadi dia mengontrol kejernihan api dengan ini. Tapi untuk yang pemula, buka aja nggak masalah. Dia dibuka terus nggak masalah. Jadi saya ulangi Pak ya. Jadi ini fungsinya adalah, jadi yang pertama ini untuk mengontrol api ini yang di bawah ya. Mengontrol api, besar kecil api. Saya pikir apa kalau kompor ini nggak bisa dikontrol gitu, ternyata bisa dikontrol. Nah itu dia. Ini bisa. Terlihat sederhana tapi ternyata di balik itu ada ilmu yang luar biasa ya Pak ya. Nah kemudian ini untuk apa tadi Pak? Kejernihan. Kejernihan. Mungkin bisa biru kali Pak ya? Kalau bahan bakarnya bagus, kemudian sirkulasi udara keluar masuknya bagus, dapat. Oke pemirsa, ini sekarang kita di dalam ruangan ya. Memang di luar sini ada ventilasi ya, tapi kita anggap ini adalah minim udara. Ya, silakan lanjutkan Pak. Setelah kita buka pintu atas dan pintu bawah, kita masukkan bahan bakar peletnya. Ini untuk satu tabung ini berapa kilo kira-kira Pak? Untuk satu tabung itu bisa muat 1,5 kilo. 1,5 kilo pelet itu api bisa bertahan sampai dengan 90 menit kalau untuk pelet. Oh berarti cocok buat masak rendang, masak opor, buat lebaran ya. Buat warteg bisa juga nih Pak? Bisa juga untuk dipergunakan. Jadi kan mereka kan masak untuk warteg itu kan banyak ya. Menunya berbagai macam sayur, berbagai macam ikan. Jadi ya lebih murah kan jadinya daripada menggunakan LPG. Oke. Nah, kalau untuk penuh itu bisa 1,5 kilo dan bisa bertahan api 90 menit. 90 menit, pemirsa. Kita ingin aja kalau pakai gas, mubazir gas. Mendingan gasnya diganti untuk nyampur bensin di mobil yang kita lakuin gitu kan, kita ganti gitu. Jadi mobil kita jauh lebih sehat Pak. Kemudian kita ada fire starter. Fire starter kita bisa buat dengan serbu gergaji. Sampah juga kan? Terbuang kan? Terbuang ini sampah. Di penggilingan pasti selalu dibuang. Kita campurkan dengan minyak. Mau minyak jelantah, mau minyak solar bisa. Dan ini satu tabung ini itu bisa tahan sampai dengan 2 bulan. 2 bulan untuk fire starternya. Bisa dipergunakan untuk 2 bulan. Jadi kita berarti nggak banyak-banyak emang. Nggak banyak-banyak.
Oh, kalau biasanya kita itu tuh pakai minyak tanah kita banjurin, wah kebakar dulu baru deh. Oh ternyata ini ada strateginya nih ya. Ya, kita bilangnya fire starter untuk pemicu awal sebentar. Ya. Sudah. Oke. Oh, terus dibakar. Oke, pemirsa, dibakar. Wush. Ini tidak panas Pak ya, bawah ya Pak ya? Nah, yang tidak boleh disentuh adalah, tapi kalau nanti mau pindah, lagi masak di luar, tiba-tiba udah gerimis, hujan, aman. Oh, oke. Tapi ini masih ininya jangan sampai kesentuh ya? Jangan sampai kesentuh. Kecuali masih normal sih, panasnya masih normal. Ini masih normal panasnya. Tetapi ya untuk menghindari, hati-hati, lebih baik kalau mau dipindah pun ya kayak tadi saya bilang, masak di luar. Oh, tiba-tiba gerimis, pindah, tinggal pegang kaki, angkat, pindah. Oke pemirsa, kita tunggu berapa lama nih Pak biasanya nih si starternya ini? Fire starter biasanya setelah kita di sini bisa ngelihat kalau api sudah jadi, itu dia di ini lubang ini akan keluar api juga. Oh gitu. Itu menandakan kompor siap untuk dipergunakan. Oke. Dari lubang yang ini mungkin. Ini tabung bahan bakar pelet. Oh ini untuk pelet. Oh jadi beda-beda ya? Beda. Ini untuk pelet. Jadi ininya banyak ya? Bolong-bolongnya karena kecil-kecil kan bahan bakarnya. Dan ini untuk kayu. Ini untuk kayu. Nah jadi kalau ini kayu tinggal dimasukin aja ke sini. Sama seperti cangkang. Gila, ini nih orang Indonesia yang bikin, bayangin aja, ya kan? Jadi nggak usah lah kita ke luar negeri ya kan? Nah, harusnya orang luar negeri nih ketemu sama kita. Ya, kita bangga dengan karya anak bangsa. Oh harus dong, harus. Nah itu kalau sudah keluar api dari sini nanti kita bilangnya pentolan di dalam tabung bahan bakar, itu kompor sudah siap untuk dipergunakan, untuk melihat apakah sudah bisa dipergunakan atau belum. Bisa nggak Pak kita demo masak kompor juga sekarang? Bisa. Masak telur lah, masak air atau apa? Boleh. Kita hitung Air. berapa lama? Air aja yang Air karena memang dia yang lebih banyak makan waktu untuk kita masak. Nanti jangan lupa kita stopwatchin ya, stopwatchin berapa lama? Ini masih proses ya? Masih proses. Tapi berarti asapnya ini hilang ya Pak ya? Bisa kita lihat kan, ini kan karena fire starternya. Iya. Fire starter tadi mengandung minyak kan. Iya. Setelah fire starter, minyak dari fire starter itu hilang, dia asap juga tidak ada. Oke, mantap. Kita tunggu pemirsa. Ini tidak ada blower, hanya memanfaatkan angin dari lingkungan sekitar yang sebenarnya minim. Apalagi kalau di luar ya, kayak di NTT gitu, kayak di NTB, wah itu anginnya kan luar biasa ya, mana-mana. Di gunung juga ya. Iya. Berapa lama nih Pak untuk bikin kayak gini mikirnya aja ya? Kalau mikirnya cepat pasti. Untuk menyempurnakannya aja saya butuh menyempurnakan dari prototype ya. Dari prototype saya menyempurnakannya aja itu butuh 2 tahun. 2 tahun. Menyempurnakan prototype. Karena prototype ya banyak dulu kita ya bisa dibilang kan uang terbuang. Iya. Uang terbuang dalam arti kata uang terbuang, produksi nggak bisa pakai, nggak sesuai dengan keinginan, ganti. Produksi lagi yang hari ini prototipe yang lain ganti. Iya. Oke, ini asapnya udah mulai agak-agak berkurang ya Pak ya? Ya karena fire starter tadi ya. Oke Pak, terus pertanyaan saya, ini tadi kita bicara ini udah diekspor kemana aja Pak? Kamboja itu konsumen tetap. Ya. Dalam arti kata konsumen tetap, mereka setiap saat akan order ke kita. Dan di sana setelah kerjasama yang begitu lama, mulai dari 2000, kalau tidak salah saya 2015, itu saya udah kerjasama dengan Kamboja, perusahaan di sana. Dan sekarang mereka udah ada punya line finishing sendiri. Mereka berpikir karena bagus. Jadi kita sekarang ke Kamboja itu hanya mengirimkan barang setengah jadi. Mereka melakukan finishing di sana. Dengan demikian mereka lebih bangga. Ini diproduksi di sini. Walaupun pada akhirnya kita juga tahu kan bahwa saya ini produksi anak bangsa Indonesia. Nah itu tuh banyak sekali tuh teknologi Indonesia yang sama seperti Bapak ini. Jadi mumpung sekarang
fokusnya itu sedang ada di Indonesia, apalagi sedang pandemi seperti ini, udahlah pemerintah udah harusnya sekarang udah memulai untuk bisa memberdayakan UKM dan juga ya termasuk kami lah startup dan anak-anak muda ini untuk bisa benar-benar berpenetrasi di dalam industri energi dan ketenaga listrikan. Nah ini udah agak hilang ya asapnya. Udah. Oke. Kita ambil, kita masak air ya. Yang kita tahu. Berarti ini udah jadi Pak ya? Udah Yang jadi. kita tahu untuk memasak itu kan lebih lama masak air dan masak nasi. Iya. Kalau lauk kan nggak butuh waktu lama. Iya. Jadi kita cobanya dengan masak air. Oke, kita hitung stopwatch. Nah ini saya hitung stopwatch. Stopwatch ya. Ini bentar biar ini. Tuh, pemirsa udah nggak ada asapnya ya. Kalau gitu pelet tos ini gimana menurut Bapak nih? Sangat kompatibel ya. Nah. Dengan kompor prime ya. Sangat kompatibel. Ya saya nggak tahu. Kalau saya bilang kan itu dapat malah di dalam itu ada apinya yang warna hijau. Oh, warna hijau. Kalau hijau itu apa? Hijau itu. Oh. Kan bahan bakar mempengaruhi api kan. Nah, kalau warna hijau bagus. Warna hijau itu lebih bagus kan itu. Dapat. Oh. Nah itu itu hijaunya dapat. Oke. Oh ada biru-birunya. Ada biru-birunya juga. Ini pelet tos baru grade B pemirsa. Baru grade B. Ya ini diambil dari sampelnya itu dari Bali Pak. Desa Sampalan namanya. Ya. Nah kayak gitu. Lihat kan, dapat kan apinya? Iya. Apinya seperti saya bilang, karena bahan bakar kita renewable energi, harusnya apinya itu kan merah transparan ya. Ini tapi masih dapat hijau dan birunya di dalam kan. Oh berarti pelet kita Top. pelet tos. Oke Pak, udah dihitung ya, siap ya? Kita mulai 1, 2, 3. Berapa lama nih mendidih? Oke. Kita tunggu pemirsa. Oke, sambil ngobrol-ngobrol Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ini untuk besar kecil api ya. Kita lihat, ini kan habis kita buka ya. Habis kita buka, kita tutup. Separuh aja dulu. Oh iya, dia jadi melebar ya apinya ya. Jadi mengecil kan? Dan asapnya tidak keluar ya Pak ya? Tidak ada sama sekali, bisa kita bilang tidak ada sama sekali. Kita tidak mencium asap di sini. Ya. Kita tidak mencium asap. Ini bukan acara kayak di TV itu loh, apa bohong-bohongan. Ini beneran loh pemirsa. Apinya kecil kan? Setelah saya kecilkan, Ya. apinya kecil. Kalau ini yang atas ini fungsinya buat Yang apa? atas ini tadi seperti saya bilang, ini untuk melihat kejernyahan api. Kejernyahan api. Kejernyahan api. Kita buka separuh aja. Tidak bisa langsung dilihat memang, seperti saya bilang. Setiap selalu suatu kita menggunakan sehari-hari, kita kan bisa lihat. Oh apinya seperti ini. Kalau kita tutup sedikit, oh apinya jadi seperti ini. Oke. Wah keren juga nih. Nah, kan lebih besar lagi kan apinya setelah saya buka. Oke. Berarti Bapak udah nggak pakai kompor gas lagi Pak ya kalau di sini ya? Ini banyak. Sayang ini banyak. Paling nanti kalau lagi ke lapangan untuk demo di masyarakat, kita minta sama masyarakat atau cari di tetangga untuk kayunya. Ya. Kita tunggu ya. Ini ada kira-kira. Wah ini udah mau ini nih, udah mau mendidih. Oh ada 2 liter ini ya? Iya. Ada 2 liter ini airnya. Dan coba bisa kita buka semua lah Pak biar ini ya. Ya, monggo. Ini buka ya. Ini udah kebuka ya? Udah. Sebentar. Ini udah berapa menit dan 1 menit 57. 1 menit 57. Dan 2 menit sudah keluar belum buih-buih. Iya, untuk bahwasanya air itu akan mendidih. Betul. Ya Pak, bisa diinfoin Pak, ini sebenarnya pabriknya ada di mana sih Pak? Pabrik kita itu ada di Ambeng-Ambeng. Apa itu Ambeng-Ambeng? Ambeng-Ambeng itu nama daerah di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ningas, Ambeng-Ambeng. Oh. Dan biasanya sebulan berproduksi berapa Pak kalau kayak gitu Pak? Kalau untuk stok biasanya kita cuma menyetok ada 2000 unit ya. Itu mesti ada stok untuk kita. Tetapi begitu ada order besar, sebulan kita bisa selesai itu sekitar 500 sampai 700 unit per bulan. 500 sampai 700 unit per bulan. Dari 2014
2015 kita tuh closing itu ada 25.000 unit yang sudah terjual, dan itu lebih banyak kita ekspor loh. Tuh. Apa ya ampun. Kenapa nggak dipakai Indonesia Timur tuh banyak gitu yang butuh kompor ini gitu loh. Ya. Jadi ya itu Pak. Jadi tujuan kita, jadi kita ini kan sekarang lagi safari tos ya. Setelah kita berhasil penelitian 5 tahun, ya kemudian dari PLN, dari SDM, terus kita juga fokus di startup ya, startup company. Udah ya alhamdulillah lah udah dapat penghargaan nasional dan internasional. Nah habis itu kita ditugasin. Oke, kita langsung punya ide aja udahlah. Begitu kita disuruh dapat penugasan di Flores ya, co-firing di Flores, ya udah daripada kita langsung direct ke sana, lebih baik kita dari awal bikin safari tos ya. Jadi dari Jakarta, kemarin baru dari Jepara, by road. Nah, naik dua mobil itu aja, bawa gasifier yang kita buat ya, dibuatnya itu sama paman saya tuh Gusde, ya kan. Terus ada mesin cacah, mesin pelet, itu semuanya itu produk-produk lokal semua. Nah bisa dilihat kan, sudah mulai mendidih. Nah, gila, ini keren banget. Ini keren Sudah banget. mulai mendidih. Jadi kita dapat pelajaran baru nih pemirsa. Kalau kemarin kita masih pakai gas lagi ya, jalan-jalan atau nyiram minyak tanah atau nyiram bensin ya. Ya sekarang ternyata strateginya pakai serbuk kayu, tambahkan minyak jelantah. Bisa minyak jelantah buat goreng itu bisa. Iya, minyak bekas. Oh, minyak bekas itu kan dibuang. Oh. Dan setiap rumah tangga saya tahu pasti ada minyak bekas. Itu bisa untuk Bisa. ini. Oh, ya. Ditambahkan dengan serbuk gergajian. Serbuk gergajian juga kan dibuang. Iya. Betul. Jadilah fire starter. Siap. Ini kayaknya udah hampir mendidih ya. Ini kalau buat masak Indomie ya. Sebentar nih. Sebentar. Kita tahu Ya, sudah mendidih pemirsa. masak air dan masak nasi lebih lama. Nah, Ini ya memang kalau dari sisi lab, pelet kita ini kalorinya itu sekitar 3.000-an. 3.000 kilokalori per kilogram. Nah, kalau kayu kayak gini mungkin bisa 3.500, 3.000. ya lebih panas. Ya, lebih panas. Ya, lebih panas. Jadi dari sampah, Pak. Sampah domestik gitu. Termasuk sayur-sayuran Iya, yang bekas sayuran, dibuang dari rumah tangga. Iya, kayak gitu. Nah, sudah Jadi kita sebutnya pelet tos atau batu bara nabati grade B, karena ya itu nilai kalorinya di bawah 4.000. Tapi kalau yang kayak gini kita juga buat pelet kayak gini dari rabasan di sepanjang jaringan PLN. Ya, itu kan yang kemarin ngenang-ngenangin jaringan itu. Nah, itu kita manfaatin untuk buat pelet. Sudah berapa menit waktunya? 5:29 5 menit 29 detik. Ya, kalau gas sekitar 3 menitan, beda 2 menit, nggak ada masalah lah ya. masih bisa bersaing. Masih bisa Yang penting bersaing. harganya lebih murah, dan ini menggunakan pelet sampah. Running cost-nya nggak ada kan? Iya. Kayu tinggal cari, Iya. nggak beli. Kalau pakai LPG 3 kg yang minggu pasti beli. Dan ini nyalanya bisa kurang lebih 90 menit ya, Pak? 90 menit kalau pakai pelet 90 menit. Kalau Jadi- pakai kayu itu kita juga pakai ukurannya kilogram. 1 kilo kayu bisa tahan itu 70 menit. 70 menit. Ya, karena kalorinya juga optimal. Oke, jadi ini petualangan kita setelah kemarin di Jakarta dan Jepara kita melaunching batu bara nabati. Sekarang niat kita adalah untuk berkunjung ke UKM-UKM yang bisa mendukung program TOS ya, dan juga bisa mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, selain itu mudah-mudahan ke depan ya, melalui Safari TOS ini kita bisa memanfaatkan ya kompor yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia Timur untuk bisa meningkatkan perekonomiannya. Karena kalau sudah ada energi seperti ini, panas atau energi listrik nantinya ya, mudah-mudahan sebuah daerah itu bisa berkembang. Oke Pak, sekarang saya mau ngajak Bapak untuk salam TOS ya, My TOS, My Adventure ya. 1, 2, 3. My TOS, My Adventure. Ini kan kayaknya udah mendidih nih Pak. Ya. Nah, untuk matiin gimana nih Pak? Mati. Ini saya angkat ya. Ya, mati tinggal tutup pintu bawah. Langsung kecil.
Ditutup pintu atas, langsung begitu. Kemudian kita tutup untuk keselamatan. Tetap ini ada gunanya. Ini akan ada selalu di dalam kompor. Mati. Mantap. Insya Allah setelah Safari-Tos, Kamstuara dan juga kompor Prime akan bekerja sama. Oke. Sip. Mantap.